Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah, yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala atas duduknya di Masjid Al-Ikhlas Ikan Mungsing Tanjung Sadari. Yang benar yang mana nih? Dua-duanya perak. Qulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur antum dipilih oleh Allah. Karena saya tadi perjalanan kemari, yang tawaf di jalan raya lebih banyak daripada yang tinggal di masjid beribadah. Banyak yang tawaf sampai macet, masya Allah. Maka bersyukur antum itu dipilih Allah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukukan Imam Bukhari di urutan 71 pada kitab besar beliau, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut ke masjid untuk fardu berjamaah. Dan menggerakkan hati hamba untuk duduk bermajelis. Berarti yang hadir ini pilihan. Maka bersyukurlah agar nikmat-nikmat Allah ini ditambahkan pada diri kita semua. Rabbuna wa ta'ala menjanjikan dalam surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di hadapan Allah dikategorikan hamba-hamba yang abdan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, ada perbedaan yang sangat luar biasa dalam kitab-kitab Allah ini. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, dan kitab Injil, itu nggak pernah cerita tentang padang mahsyar. Nggak ada cerita di padang mahsyar. Tidak ada bagaimana nanti seseorang itu di saat yaumul hisab. Sedangkan Al-Quran menunjukkan bagaimana nasib seseorang
Yauma ya'adu dolimu ala yadaih tuh. Dan lihatlah pada hari di mana orang-orang nanti banyak semua yang gigit jari. Wa mi wa'arihim ala barzakhun ila yauma yub'asun. Tuh. Surah 23 ayat 100. Maka roh-roh nanti akan disatukan dengan tubuhnya lagi di saat hari kebangkitan. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang cerita seperti ini. Dan saat itu ada waqulubub absor. Hati hamba ini semua, termasuk orang muslim, ya. Termasuk orang mukmin, ya, semua. Hati ini akan bergoncang di sana. Dan ini enggak ada dalam Taurat, dalam Injil. Kok tahu? Lah saya kan di sana dulu 33 tahun. Yang ada cuma di Quran. Kenapa Quran bisa cerita ini? Karena yang menceritakan yang punya surga, Pak. Yang punya neraka yang cerita. Inilah bedanya bahwa Al-Quran itu yang nulis, yang menurunkan, yang punya surga, yang punya neraka, yang punya yauma'id, hari pembalasan atau hari pengadilan. Makanya lengkap isinya. Coba antum cari di kitab lain, nggak ada loh cerita seperti ini. Quran ada. Karena yang punya, bukan tulisan tangan manusia. Buka surat 11 ayat 1. Itu di Qur'annya itu Qur'annya sama dengan saya itu. Dari jauh udah kelihatan saya. Halaman 221 halamannya. Lembarnya sebelah kanan. Betul? Loh ya, dari jauh saya kelihatan tuh Qur'annya sama dengan saya. Alif lam ro. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat miladun hakimin khabir. Betul. Bacakan saya terjemahnya. Alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Tuh. Jadi Quran ini itu benar-benar Allah yang nurunkan. Bentuknya asbabul nuzul, dari sebab-sebab peristiwa terjadi, maka itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turunnya dari sebab-sebab permasalahan terjadi, sebab-sebab peristiwa terjadi, Allah turunkan itu. Namun ini siaran langsung, enggak ya? Aman. Namun coba lihat kitab yang satu ini. Ketikan saya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini antum tak kasih ilmu ini. Bedanya Al-Quran. Kalau Al-Quran tadi apa? Allah yang nurunkan, Allah rinci, Allah atur sesuai peristiwa sejaman. Nah sekarang bagaimana Alkitab atau Injil? Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ketemu? Ya, bacakan. Andai saja saya punya laptop ya. Mudah-mudahan doain saya punya laptop. Nanti bisa buatkan seperti ini, PowerPoint. Jadi tidak gini nih. Ketemu? Ketemu. Ya. Nih, dengarkan. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Nah, wahai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur begini. Berarti ini tulisannya siapa? Aku akan membukukannya, menuliskannya dengan teratur bagimu. Beda kan dengan Quran tadi? Ya. Yang ngomong ini Arek Dinoyo. Bukan. Itu pabrik rotinya Paulus ini. Jadi yang ngomong ini Paulus kepada Theophilus. Jadi memang benar-benar dia yang nulis.
Nah, ketika sampai hari ini, kalau ditanya ayat ini, tunjukkan siapa saksi mata yang dimaksud di ayat itu. Tingkat paus, Pak. Berarti pimpin dunia kan? Khalifah dunia. Nggak bisa jawab. Saksi matanya siapa? Lah kalau cuma nulis tok saksi mata, ya bisa. Saya juga bisa, Pak. Saksi mata menyatakan itu. Sudah, siapa saksi matanya? Nggak bisa tahu, Pak, siapa saksi mata. Tapi coba kita lihat hadis Rasul. An Muawiyah, an Ibnu Umar, an Umar, an. Ujungnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saksi-saksinya ini urut gitu. Namanya apa? Sanad. Sandarannya ke siapa? Sampai mana? Terus ini terinci nggak, mutawatir nggak, jelas gitu loh. Tapi yang ini tadi saksi mata. Saya tanya saksi matanya siapa? Nggak bisa jawab. Ya minggat aja aku. Pindah. Ya. Maksudnya saudaraku. Maka Al-Quran ini itu berbeda. Yang paling utama lagi, Rabbuna wa ta'ala terhadap Al-Quran ini, kita diperintahkan untuk membaca. Bukakan saya surat 29. Surat 29 itu Al-Ankabut. Bukakan saya surat 29 ayat 45. Ketemu? Lihat kalimat Allah. Utlu. Utlu loh ya. Utlu. Bukan cuman ikra. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Boleh dibacakan saya terjemahnya? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan durhaka. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih benar besar keutamanya dari ibadah yang lain. Jadi kalau Al-Quran itu Allah nyuruh kita baca, bukan cuma ikra, utlu, artinya suruh ngupas. Sampai memahami sebagaimana Rasul ketika ditanya para sahabat tentang ayat, dan Rasul ngajinya sama malaikat Jibril, utusan Allah kepada Rasulullah, sampai kepada sahabat, sampai pada kita. Suruh baca kita malah. Surat 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ini dalam nama Tuhan. Suruh baca. Nah, kalau kitab terdahulu, 3 kitab sebelumnya, begini bunyinya, Pak. Wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Berarti nggak boleh baca, Pak. Makanya ayat tadi nggak terbaca. Hari ini hari Jumat. Sekarang sudah Sabtu, sudah maghrib. Tadi Jumat. Boleh tahu saya tema Masjid Al-Ikhlas tadi khotibnya terpakai tema apa? Adil. Hampir sama ya. Saya kebetulan alhamdulillah hari ini tadi dikasih amanah Allah khotib Al-Falah. Tema saya 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar. Masjid Al-Akbar itu hari ini adalah keberkahan rahmat dalam menjalani dinamika kehidupan. Setiap masjid di seluruh dunia di hari Jumat khotibnya beda-beda tema. Kenapa kok beda-beda tema? Karena yang disampaikan semua kebenaran yang datang dari Quran. Ya, kenapa khotibnya berbeda-beda materinya? Karena yang disampaikan apapun tema itu, yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, Al-Quran. Tapi di sana, situ, sebelah utara. Cek dengan yang di sana, cek yang di Diwo, cek yang di London, cek yang di Amerika. Tanyakan, hari ini sama nggak suratnya? Sama. Yang dibaca ayat dan suratnya sama seluruh dunia. Sampai Diwo, Benjeng itu sama London, sama Los Angeles. Kenapa? Karena sudah ditata. Perbedaannya adalah ketika Quran itu adalah sebuah kebenaran,
maka tidak ada satupun ustadz yang takut menyampaikan sebuah kebenaran. Tapi kenapa mereka di sana itu kok diatur demikian? Karena banyak kebohongan yang terjadi di sana. Sehingga tidak berani berdakwah sebagaimana seperti Islam ini. Karena apa? Pengingkaran yang disampaikan. Dan contoh paling besar dalam kitab Kejadian pasal 18. Proses penyembelihan Nabi Ismail diganti sama dia. Diganti siapa? Ishak. Nabi Isa alaihissalam jelas-jelas utusan Allah, jelas-jelas kalimatnya, diganti sama mereka menjadi anak Tuhan. Nah, maka Al-Quran ini Allah Rabbuna wa ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran ini untuk memudahkan bagimu. Tapi sebagian orang ini membaca Al-Quran ini untuk diberikan petunjuk, diberikan rahmat, diberikan hidayah, disembuhkan segala penyakitnya, dan menjadi keberkahan. Bukakan saya surat 10 Yunus ayat 57. Dan Allah panggil di ayat ini bukan orang Islam, tapi yang dipanggil Allah manusia. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Silakan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Tuh. Jadi Quran ini memang kita disuruh baca, yang disuruh oleh Allah manusia. Manusia. Jadi yang dipanggil Allah ini manusia. Jadi kalau ada sampai manusia nggak baca Quran atau nggak menerima Quran, kayaknya nggak pantas disebut manusia. Karena Allah yang dipanggil manusia ini. Jadi kalau manusia yang dipanggil Allah ini kok nggak mau mengikuti Quran, nggak pantas dia jadi manusia. Karena yang dipanggil Allah di sini bukan ayyuhal mu'minun, bukan ayyuhal mu'minin, bukan ayyuhal amanu, tapi ya ayyuhan nas, manusia. Sama halnya ketika Allah memerintahkan manusia juga mengibadati hanya Allah. Bukan orang Islam yang disuruh mengibadati Allah, bukan orang beriman, tapi manusia. Bukakan saya Al-Baqarah 21. Manusia lagi yang dipanggil Allah. Ya ayyuhan nas, ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Bacakan terjemahnya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi dari sini kita jelas bahwa Al-Quran ini itu sudah petunjuk yang sangat luar biasa yang Allah tulis langsung dari Allah sendiri datangnya. Maka kalau sampai ada sebagian orang tuh gak bisa baca Quran, padahal banyak petunjuk di sana, rasanya rugilah dia. Banyak orang yang merasa tidak punya waktu baca Quran, ya. Padahal di dalam Quran itu banyak pahala. Ada orang yang mengatakan saya tidak sanggup membaca Quran karena sulit. Padahal Allah mengatakan Al-Quran ini dimudahkan bagimu. Kalau kita lihat di surat 96 di ayat 1 sampai 5, tegas kalimat memudahkan ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Jadi Allah menuliskan ini, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian kita suruh baca Iqra rabbukal akram, bacalah dan Tuhan mulai Maha Pemurah. Allah mengajarkan ini dengan alladzi alamal bil qalam. Allah ajarkan manusia langsung dari kitab Al-Quran ini. Nah, itulah bedanya. Jadi Allah mengajarkan syariat, Allah mengajarkan akidah, Allah mengajarkan keimanan, Allah mengajarkan bermuamalah, Allah mengajarkan beribadah, semua ada lengkap di Quran ini. Dan dibagi dua oleh Allah, Makiyah, Madiniyah. Ayat-ayat Makiyah adalah Allah menunjukkan, ayat-ayat Madinah, ayat-ayat perintah dan larangan. Nah, saudara-saudaraku, maka kalau kita lihat lagi Al-Quran ini sebagai nasihat, penawar,
petunjuk, rahmat. Tadi sudah disampaikan di surat 1057. Dan Al-Quran ini pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah letakkan di Al-Baqarah 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Boleh dibacakan saya terjemahnya? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Tuh, jelas kok. Dan Al-Quran ini ada jaminan dari Allah tidak pernah dicampur tangani manusia. Ya, saya ulang. Al-Quran ini Allah jaminkan tidak dicampuri tangan manusia, berbeda dengan kitab Allah sebelumnya yang sudah dilakukan perubahan oleh tangan-tangan manusia. Mari kita cek surat 42. Surat 42 ayat yang ke-7. Kita buka surat 42 ayat yang ke-7. Rabbuna wa ta'ala menjamin, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyal litunzira umal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih fariqun fil jannati wa fariqun fil syair. Bacakan saya terjemahnya. Dan demikianlah kami wajibkan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, hari kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Kenapa Allah turunkan dengan bahasa Arab? Waktu Zabur Allah pakai bahasa Ibrani karena Nabi Daud Yahudi. Dirubah kitab Zabur jadi Mazmur. Siapa yang mengubah? Yahudi. Waktu Nabi Musa dikasih bahasa Ibrani, diganti Taurat, diganti Talmud. Waktu dikasih Injil Nabi Isa alaihissalam pakai bahasa apa Injil? Halo? Ada yang tahu? Armenia bahasanya. Bahasa Injil itu. Dan perkembangan sebagian bahasa Ibrani. Diganti bahasa Yunani. Siapa yang ganti? Arek Dinoyo. Si Paulus itu. Pabrik rotinya di dunia. Diganti dan dibawa ke Eropa. Maka Allah tadi katakan di surat 42 Asy-Syura ayat 7 dengan kalimat inna anzalna Qur'anan Arabiyya. Maka Quran ini aku turunkan dalam bahasa Arab. Buka sekarang surat 43 ayat 3. Allah ulang lagi penjelasan bahwa Al-Quran ini Allah tetapkan dalam bahasa Arab. Sampai detik ini gak ada yang bisa merubah. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Bacakan saya. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Tuh. Jadi kenapa dibuat bahasa Arab? Gak bisa diotak-atik sekarang ini. Tidak bisa diotak-atik. Jadi setelah diganti bahasa Arab gak bisa diotak-atik. Surat Al-A'qaf surat 46 ayat 12. Di surat 46:12 ini Allah tegaskan lagi Al-A'qaf. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hada kitabu musaddiqul lisanan arabiyya. Lihat, musaddiqul lisanan arabiyya liunzirul ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. 46:12. Al-A'qaf surat 46.
ayat 12. Wa min qabli kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabahum ya. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tuh. Jadi Quran ini Allah turunkan untuk sebagai pembenar kembali, mengembalikan milik Allah yang sudah dirubah oleh tangan manusia. Itu tujuannya. Jadi Allah benar-benar tunjukkan bahwa mereka merubah kitab dan menulisnya. Dan ternyata tadi Paulus yang buatkan, maka aku tuliskan ini. Kalimatnya jelas tadi di Lukas pasal 1 sampai 3. Lu kok tahu? Lu tahu wong yang memberitahu ini Allah? Buka Al-Baqarah 79. Biar tahu. Kita tuh yang ngabari Allah kalau mereka merubah kitab, terus dicari ternyata benar. Fawailul ladina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hada min indillah liyashtaru bihil amanan qalila. Bacakan saya terjemahnya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi ternyata yang buat itu, jadi ini buatan yang mengatakan peraturan-peraturan sampai Tuhannya jadi 3 dan lain sebagainya. Ini bukan firman Tuhan, tapi ini buatan. Mana buktinya? Ayo ketikkan saya. Korintus. Kasih satu dulu ya. 1 Korintus 7:40. 1 Korintus angka 7:2:40. Ketemu? Ya, bacakan. Tetapi menurut pendapatku, Menurut pendapat siapa? Pendapatku. Terus? ia lebih berbahagia kalau dia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Duh, ngono nyebut. Jadi Paulus bilang, dan pendapatku, aku ini juga memiliki rohnya Allah. Nah, maka setelah itu dia buat sidang. Namanya Nisyakrit. Jadilah Tuhan itu 3, satunya Roh Kudus. Mana? Menyertai aku. Wih, mantap ya. Maka setiap paus itu disertai Roh Kudus. Nah, ini ditanamkan oleh dia. Nah, disinilah maka Allah katakan mereka itu buat agama sendiri, ngarang. Ya mohon maaf. Iki bahaya loh materi ini, serius. Kondisi zaman di negeri ini nggak tepat, tapi saya harus menyampaikan kebenaran. Jadi dikatakan yang bilang mereka ngarang Allah, bukan saya. Allah bilang mereka tuh ngarang agama sendiri, buat sendiri. Mana buktinya? Bukakan saya Quran halaman 52. Quran halaman 52, lembarnya kanan atas. Ketemu Ali Imran 23 enggak? Ketemu Ali Imran 23 enggak halaman itu? Ketemu? Ya. Kanan atas. Ali Imran ayat 23. Iya. Halaman 53 atau 52? 52. Ayo, ketemu kan? Nih. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabuna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. 24-nya. Dalika bi annahum qalulan tamassanun nar ayyamam ma'dudat
wa gharahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Bacakan saya terjemahnya 23 24. Tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling secara seraya menolak kebenaran. Nah, 24-nya. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa kali saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Duh, Allah sendiri yang ngomong. Ini firman Allah. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan. Berarti itu tidak datang dari Allah, bukan sebagai ketetapan Allah. Maka disinilah Al-Quran ini, kenapa dikatakan bahwa Al-Quran ini Allah katakan huda linas wa bainati minal huda wal furqan. Dia benar-benar aku berikan sebagai petunjuk bagi manusia ini untuk menunjukkan mana yang batil dan mana yang hak. Jadi bukan Rasulullah itu copy paste. Kan tuduhannya wong Quran itu loh, ada beberapa ayat Jabur di sana. Ada beberapa ayat Taurat. Loh iya, meluruskan kembali. Kan Allah menunjukkan itu meluruskan, bukan Rasulullah copy paste. Bahkan Rasul dituduh ya. Dituduh membuat Quran. Coba bukakan saya surat 2. Surat 2 Al-Baqarah ayat 23. Dituduh Rasulullah membuat Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u suhada'ankum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bacakan saya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan adalah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tuh, sampai Allah bilang wad'u suhada'ankum. Penolong-penolongmu kumpulkan. Buat seperti ini. Ada Pak, di masa Rasulullah itu masih hidup beliau. Ada satu pemuda, dia bilang saya bisa buat seperti ini. Namanya Musailimah al-Kadzab. Nggak ngomong dari depan Rasul, nggak berani dia. Ngomongnya ke para sahabat. Kata sahabat, buktikan, sudah buktikan. Baik, aku nanti akan bawa seperti yang Muhammad bawa. 2 hari ngilang Pak. 2 hari datang dia. Dia buat surat juga. Karena Quran ada surat An-Naml, surat semut. Ada surat An-Nahl, lebah. Ada surat Al-Ankabut, laba-laba. Ada surat Al-Fil, gajah. Dia juga buat surat kodok. Al-Difgah. Nih bunyinya. Ya difga'u binti difga'i minintin kamayarotto mintin satara mintin. Bagus ya Pak ya. Roktin semua belakang. Artinya Pak, ini artinya. Duhai kodok, anak 2 kodok, atasmu di air, bawahmu di tanah. Melompatlah kamu, kemana mau melompat. Gak ada arti ini belas. Lah apa nih kodok ini coba. Nggak ada makna. Cuma bagus di syairnya loh. Roktin. Tapi maknanya, duhai kodok, anak 2 kodok, atasmu di air, bawahmu di tanah. Melompatlah kamu kemana mau melompat. Laupun kodok ini coba. Tapi bandingkan dengan Al-Fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi asabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum kasfim makul. Surat 105. Lumayan Masya Allah. Tidakkah kau perhatikan mereka melakukan tipu daya dengan pasukan bergajah. Loh, Allah balas tipu daya dengan burung berbondong-bondong. Gajah Allah balasnya pakai burung yang kecil berbondong-bondong. Sana juga gajah berbondong-bondong. Allah pakai burung kecil yang cuma melepaskan kerikil. Hijaratin min sijil. Cuma dilepas tok. Burungnya tuh sak doro itu. Tahu doro ya?
merpati. Berarti cekernya besar atau kecil? Kecil. Berarti kerikilnya besar atau kecil? Kecil. Iku gue waktu sakmene, gak iso miber mau yang geblak. Cuman dilepas. Apa yang terjadi? Gajah itu jatuh bergelimpangan bagaikan dedaunan dimakan ulat. Masya Allah. Maknanya timbang mau. Duhai kodok, anak dua kodok, atasmu di air, bawamu di tanah, melompatlah kemana mau melompat. Laopo nih kodok. Ini sekarang maknanya belas itu. Cuman bagus dia divga'u binti romitin fataroki minti yataromintin. Bagus memang. Roktin, keren. Tapi aku mau arti ini, tidak ada manfaatnya belas gitu. Sudah saudaraku. Maka ketika Allah turunkan dalam bahasa Arab ini, itu nanti kita pun di Padang Mahsyar pakai bahasa Arab. Walaupun tidak entos bahasa Arab sekarang ini. Kenapa? Bukakan saya surat 7 172 biar tahu kenapa besok itu di Padang Mahsyar pakai bahasa Arab. Walaupun tidak bisa bahasa Arab, orang Amerika sekalipun yang nggak ngerti Arab, besok pengadilan pakai bahasa Arab, dikubur tanyanya bahasa Arab. Karena roh ini sebelum dikirim ke rahim ibu masing-masing sudah berdialog dengan Allah dalam bahasa Arab. Surat 7 172. Wa id akhadha rabbuka min baini adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Bacakan saya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka ada, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami terhadap ini. Nah, makanya di kubur tuh masuk kubur pertanyaannya 4 Pak. Man rabbuka, man dinuka, man kitabuka, man nabiyuka. Bisa jawab Pak, karena bahasa Arab. Cuma kalau dah Islam jawab ini, ha, tempiling. Siapa Tuhanmu? Ha, plak. Siapa namamu? Ha, plak. Nah, cerita seperti ini akan kita lanjutkan bulan depan dengan judul Adab Kubur dan Dialog di Padang Mahsyar. Setuju? Setuju. Sekarang sampai di sini. Jadi Al-Quran ini bukanlah main-main. Yang nulis yang punya alam semesta ini, yang menurunkan yang punya surga, yang punya neraka, makanya bisa cerita. Dan apa yang terjadi di Padang Mahsyar nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Jumat pekan ke-4 ba'da maghrib qabla isya. Ini yang bisa kita renungkan untuk di hari ini. Adzan kurang berapa menit? 4 menit, oke. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kajian yang lalu Ustaz. Ustaz juga sering membahas tentang berita tentang karya Nabi Muhammad Rasulullah di kitab-kitab terdahulu seperti Taurat atau juga yang baru seperti pasal 18 ayat 18. Pertanyaan saya itu terus ulama-ulama di sebelah itu mereka menafsirkan seperti apa? Atau ini maaf waktu jenengan waktu masih 11 dia tafsirkan. Baik. Pak, terus yang kedua Ustaz, ini pembahasan yang tadi Ustaz. Tentang paus yang menulis pemalsuan kitab mereka itu sebelum Rasulullah lahir, setelah lahir ya? Kalau Allah sudah beritakan itu. Nah, yang pertama ayat-ayat seperti Yesaya pasal 29, 12, kitab Ulangan, pasal Taurat, Injil dan Zabur yang tentang Rasulullah itu sudah ada sejak dulu. Dan bagi yang sekolah menemukan, kan saya dulu sekolah calon pastor, jadi menemukan karena bagaimana juga itu mata kuliah.
Tapi kalau jamaah kan nggak baca. Perintahnya itu begini. Kalau kita diperintahkan Allah, Iqra sama udlu, baca. Justru Allah nyuruh kita baca Quran supaya melek, supaya tahu. Tapi kalau mereka nggak boleh baca, yang baca hanya gembalanya. Nah makanya kenapa setiap hari Ahad gereja seluruh dunia itu suratnya sama semua, karena sudah diatur sana. Kalau boleh sendiri-sendiri, nanti ketemu yang begini itu disampaikan jamaahnya sebelah, pindah alih kelas. Contoh ya, satu aja paling nyata ini. Nabi Isa lisannya ngomong tuh gak pernah bilang anak Tuhan tapi utusan. Dan Nabi Isa bilang Tuhan itu cuma satu, bukan tiga. Ketikan saya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini kalimat Nabi Isa langsung. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ayat ini gak mungkin dibacakan ini di gereja. Kenapa? Jamaah pindah alih kelas. Kalau jamaah pindah alih kelas, gereja tutup. Kenapa? Bangkrut soalnya berita. Setoran tutup. Udah ketemu. Inilah hidup kekal. Coba. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau bukan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas loh kalimatnya Nabi Isa. Dia tidak bilang dia anak Tuhan. Dia bilang utusan Nabi sama dengan yang lainnya. Dan dia mengatakan Allah cuma satu-satunya yang benar. Lah kok tiba-tiba jadi Allah itu tiga? Ya rek dinoyo aku mau gitu. Nah seperti ini itu kalau nggak sekolah itunya nggak dapat Pak. Jujur aja. Kalau jamaah ya menerima dogma, namanya dogma. Jadi ada dogma Tuhan itu tiga. Nah, itulah bedanya. Kalau kita justru kitabnya Allah suruh baca, suruh ada pengajian, suruh mentadaburi. Makanya mereka nggak berani dakwah seperti kita. Karena apa? Banyak yang disembunyikan. Sehingga dakwah itu diatur. Hari ini bacanya ini, besok baca. Seluruh dunia sama. Kok tahu? Lah ini kan mantan orang sana. Cek aja. Suruhan juga lah. Suruhan. Siapa yang coba suruh ke sana? Terus satu suruh gereja sana. Terus suruh catat. Nanti pulang kumpulin. Bener nggak? Hari ini tuh gereja manapun suratnya sama. Sama. Karena ada khalifahnya dia satu. Nah itulah bedanya. Al-Quran menyampaikan kebenaran, makanya Ustadz ceramah di sana-sana macam-macam temanya, karena semua disampaikan kebenaran. Tapi kalau mereka sudah ditata. Terjawab? Nah terus kapan mereka merubah? Sebelum Rasulullah lahir. Iya, sebelum Rasulullah lahir. Karena Rasul kan di abad 6. Ya. Mereka di abad 3, abad 4. Ini sudah duluan merubah itu, makanya Allah turunkan Al-Quran supaya Rasulullah menjelaskan bahwa mereka telah melakukan perubahan kita. Ya, ini saya langsung pamit. Tadi sudah saya ambil lisannya karena status saya masih safar. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.